Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan pada kali ini dan bisa dalam menjalankan perkuliahan meskipun secara daring. Mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Muhammad Farhan Mubarak SPDI MAG yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan kali ini, yang insya Allah akan mempresentasikan materi tentang akhlak, etika, moral, landasan normatif, filosofis, dan metodologis. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang hendak memperhatikan, mendengarkan apa yang akan kami presentasikan. Mudah-mudahan dari teman-teman bisa paham dan juga bisa lebih menambah wawasan itu dari apa yang kami presentasikan ini. Baik, langsung saja. Saya sendiri ditemani oleh Teh Putri Reginata Prasetya yang insya Allah pembahasan yang pertama akan dibahaskan oleh Teh Putri. Silakan kepada Teh Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Putri Reginata. Selanjutnya akan membahas mengenai akhlak, etika, dan moral. Antara akhlak, etika, dan moral sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, dan juga sering kita anggap pengertiannya sama antara akhlak, etika, dan moral itu. Memang tentu saja ada persamaan di antara ketiga kata tersebut, namun ada juga perbedaan-perbedaannya yang kita akan bahas pada slide selanjutnya. Akhlak merupakan jiwa dari pendidikan Islam. Bukan pendidikan Islam jika tidak ada pendidikan akhlak. Karena dalam pendidikan Islam itu memiliki tujuan yang sebenarnya, yaitu untuk mencapai suatu akhlak yang sempurna. Allah telah menganugerahkan akal pikiran kepada manusia sebagai suatu bentuk penghormatan, membebani dengan kewajiban hukum dan memberinya kebebasan dengan memilih antara mengerjakan atau untuk meninggalkan perintah Allah di bawah kendali akal pikiran yang sudah Allah berikan kepada manusia tersebut. Juga telah memberikan alat penyaring atau filter kepada manusia sehingga manusia bisa memilih perbuatannya, yaitu akan memilih perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Akhlak juga sangat penting bagi kehidupan manusia, karena urgensi akhlak ini tidak hanya dirasakan oleh manusia itu sendiri saja, namun juga dapat dirasakan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Akhlak merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Karena jika manusia tanpa akhlak merupakan manusia yang sudah menjadi binatang, yang sudah membinatang dan sangat berbahaya. Bahkan berbahayanya juga lebih dari binatang itu sendiri. Dengan demikian artinya, jika akhlak telah hilang dari setiap masing-masing individu, maka kehidupan ini akan kacau. Masyarakat juga akan menjadi berantakan. Ke pembahasan. Dalam pembahasan, kita akan memulai dari pengertian akhlak, pengertian etika, pengertian moral, landasan normatif, dan juga landasan filosofis dan metodologis. Pengertian akhlak. Akhlak, menurut bahasa atau secara etimologi, merupakan bentuk jama dari huluk atau hulukun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan menurut Imam Ghazali, akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa, sehingga menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu. Sedangkan menurut Ibnu Miskawi, akhlak merupakan kondisi yang sudah melekat pada diri manusia, sehingga manusia itu berbuat dengan mudah tanpa proses berpikir terlebih dahulu.
Menurut Ibnu Al-Jauzi, huluk adalah etika yang sudah menjadi pilihan manusia itu sendiri. Pengertian akhlak ini bisa kita dapat persamaan, yaitu bahwa akhlak adalah sifat yang sudah tertanam ataupun yang dipilih bagi individu itu sendiri. Sehingga akhlak ini memiliki persamaan, yaitu yang bersifat spontan atau tanpa ada dorongan dari luar karena tanpa dibuat-buat. Sehingga tindakan spontan ini dapat kita menjadi dua, yaitu akhlak yang baik atau akhlakul karimah dan juga akhlak yang buruk, disebut juga dengan akhlakul mazmumah. Baik teman-teman, tadi sudah diterangkan ya pengertian dari akhlak. Nah, kali ini kita akan membahas ya pengertian dari apa itu etika. Etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat kebiasaan ya. Etika membicarakan adat kebiasaan perbuatan berdasarkan intisari atau sifat dasar manusia, baik buruk. Jadi etika adalah teori tentang perbuatan manusia dilihat dari buruknya. Jadi etika itu sebagaimana yang kita ketahui, etika itu kadang ada yang condongnya itu kepada kebaikan ataupun keburukannya. Kita tergantung dari kita sendiri. Tapi etika itu awal dari adanya itu berawal dari diri kita sendiri itu. Jadi ketika etika kita baik, bahkan seorang yang lain pun akan merasakan nyaman gitu ya, akan merasakan senang dan juga aman, senang dan nyaman juga dari apa yang etika kita terhadap kita kepada satu manusia dengan manusia yang lain. Menurut para ahli, ini kita mencari ya, pengertian dari etika ini menurut Ahmad Amin. Apa itu etika? Etika itu ialah ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia, menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat oleh manusia. Nah, itu menurut Ahmad Amin ya, pengertian dari etika gitu. Bahwasanya menjelaskan arti dan buruk. Jadi sifat kita dinilai baik ataupun buruk itu dilihat dari etikanya gitu. Selanjutnya ada juga dari pengertian Sugarda Purbakawatya. Apa itu etika? Etika itu ialah sifat filsafat, nilai pengetahuan tentang nilai-nilai, ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, terutama mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuan berikut perbuatannya. Jadi keduanya itu menjelaskan bahwa etika itu cara kita menilai dari seseorang itu baik dan buruknya. Baik dan buruknya seseorang itu tergantung dari etika kita. Kita memiliki bahasa yang santun, sikap yang santun. Persamaan dan perbedaan antara akhlak dan etika. Persamaannya yaitu sama-sama membahas baik dan buruknya tingkah laku manusia. Sedangkan perbedaan antara akhlak dan etika adalah bahwa etika bertitik dari akal pikiran, bukan dari agama. Sedangkan kalau akhlak berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya, yang artinya bahwa akhlak bertitik dari agama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian moral ya. Pengertian moral, apa itu moral? Secara bahasa itu moral diambil dari bahasa Latin, yaitu mors, jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan arti susila. Moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar, sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan yang oleh umum diterima yang meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Menurut Purwadarminta, moral itu ialah di dalam kamus umum ya, bahasa Indonesia, moral itu merupakan ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan kelakuan
akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Sementara Bergen dan Cornelius Evans memberikan suatu pengertian bahwa dari ahli tersebut mengartikan tentang moral itu yaitu sebuah kata sifat yang artinya berkenaan dengan baik dan buruk, ya. Moral itu bisa kita artikan sebagaimana yang tadi saya jelaskan tentang etika gitu ya. Tetapi etika itu bersifat teori, sedangkan moral itu bersifat praktis gitu. Jadi sebelum kita melakukan moral, kita mengetahui dulu teorinya bagaimana hal yang baik, hal yang buruk kita itu gitu. Sebelum moral, jadi sebelum kita mengetahui apa itu moral, kita ketahui dulu etikanya. Sedangkan kan etika itu teori ya, sedangkan moral itu langsung praktis. Jadi antara teori dengan praktik itu langsung kita mengetahui ini, misalkan bagaimana cara kita untuk bersopan santun ya kepada masyarakat ataupun kepada yang dewasa ataupun kepada yang muda, kepada yang tua ataupun kepada anak-anak kecil, bagaimana kita itu dari teori. Sedangkan praktisnya dengan prakteknya itu moral. Jadi yang tadi saya sebutkan bahwa etika itu dari teori, bagaimana cara kita untuk sopan santun kepada yang dewasa itu ya, kepada seseorang yang lainnya. Sedangkan moral itu langsung praktiknya, berarti kita mengetahui tentang teori tentang etika itu, bahwasanya etika itu cara kita untuk bersopan santun, berbuat baik ataupun buruknya kepada seseorang. Sedangkan moral itu dipraktikkan apa yang kita ketahui tentang etikanya gitu. Jadi moral itu langsung kita praktikkan, mau kita itu baik ataupun buruk. Tapi keduanya itu antara etika dan moral tetap menjelaskan tolak ukur kita, ukuran kita itu menjadi manusia yang baik dan buruk sampai mana gitu. Lalu juga menurut pandangan ahli filsafat ya, etika itu membahas tingkah laku perbuatan manusia secara umum. Sedangkan moral itu memandangnya secara lokal. Moral menyatakan ukuran, sedangkan etika menjelaskan ukuran tersebut. Jadi tetap ya, keduanya itu menjelaskan kita tolak ukurnya kita menjadi manusia yang baik ataupun yang buruk itu tergantung dari etikanya. Tapi tidak selamanya itu dari etika, tetapi dari moralnya juga. Nah, dengan modalnya kita etika dari teori dan dan praktiknya kita dengan moral, itu bisa menilai kita dan tolak ukur kita menjadi orang yang baik ataupun yang buruk. Pendidikan akhlak itu sendiri memiliki suatu landasan. Yang pertama ada landasan normatif. Landasan normatif merupakan alat pengukur yang menyatakan bahwa sifat seseorang baik atau buruk adalah menurut Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW atau dari Al-Hadis. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad berbunyi kana hulukuhul Quran. Artinya akhlak Rasulullah ialah Al-Quran. Artinya segala tingkah laku, tindakan, ucapan Rasulullah SAW baik yang zahir maupun yang batin senantiasa mengikuti petunjuk dari Al-Quran. Pribadi Rasulullah juga merupakan contoh yang paling tepat untuk dijadikan teladan dalam membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Keluhuran akhlak Nabi juga disebutkan dalam ayat lainnya, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala hulukin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Itu juga ada hadis lain, Rasulullah SAW menyebutkan
An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li'utammima sholihal akhlaq. Dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad nomor 8952. Hadis yang lain adalah innal mu'mina la yudriku bi husni hulukihi darajatas shaimil qaimi. Sesungguhnya seorang mukmin bisa meraih derajat orang yang rajin berpuasa dan salat sebab akhlaknya yang baik. Jadi akhlak yang baik ini memiliki kemuliaan atau keutamaan yang sangat tinggi sehingga orang yang berakhlak baik ini bisa meraih derajat orang yang rajin berpuasa dan salat. Pesan filosofis dan metodologis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, landasan diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Artinya, dalam pendidikan Islam sendiri harus mempunyai landasan yang kuat, kemana semua kegiatan itu dihubungkan atau disandarkan. Filosofis ini sebagai sumber maupun dasar yang menjadi pedoman penerapan dan pengembangannya itu terdiri dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian, bisa juga diambil dari pengembangan Al-Quran dan hadis itu. Bisa diambil dari ijtihad, maslahah al-mursalah, istihsan, dan qiyas. Pendidikan Islam yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis juga dapat memberikan prinsip penghormatan kepada akal, bimbingan ilmiah, dan juga tidak menentang fitrah manusia, sehingga dapat memelihara kebutuhan sosial. Yang hal ini sangat penting bagi pendidikan. Karena di samping itu juga selain memikirkan kepentingan individu, Al-Quran dan hadis juga memberikan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Pendidikan Islam itu diambil dari Al-Quran dan hadis, tentunya prinsip ini mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudaratan bagi manusia. Kemudian, para ulama juga mewariskan pemikirannya, dan cendekiawan muslim juga memberikan pemikiran sehingga menjadi dasar penting dalam pendidikan Islam. Berpangkal dari ajaran ilahiyah, maka tentunya diambil dari kitab suci. Kitab suci juga dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi sumber utama pendidikan Islam yakni Al-Quran. Selain itu juga metodologi memegang peranan penting dalam mengembangkan pendidikan. Sebuah metodologi pendidikan memiliki pengaruh pada metode belajar dan perilaku orang yang diajarinya itu. Sehingga dalam proses kelahirannya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, budaya, dan filosofis. Oleh karena itu, metodologi sebuah pendidikan harus disesuaikan dengan lingkungan. Pendidikan juga bermakna bagaimana cara atau jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan, di mana dalam hal ini adalah pendidikan Islam harus berorientasi pada pembinaan manusia mukmin sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika yang menjadi bahasan utama adalah pendidikan Islam, tentu metodologi pendidikan Islam ini harus menitik beratkan pada bagaimana cara mengimplementasikan tujuan pendidikan yang ada dalam Islam. Untuk metodologinya sendiri akan dibahas lebih lanjut oleh kelompok selanjutnya. Yang bisa kita dapat dari pertemuan kali ini adalah bahwa akhlak adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat yang sudah mendarah daging atau menjiwai pada diri manusia itu sendiri. Artinya akhlak itu tidak dibuat-buat karena sudah terjadi secara spontan. Sedangkan etika adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk. Sedangkan moral adalah ide-ide umum yang diterima sesuai dengan tindakan manusia, sehingga membedakan mana yang baik ataupun mana yang wajar sesuai dengan ukuran kesatuan sosial atau ukuran menurut lingkungan tertentu. Persamaan antara akhlak, etika, dan moral yaitu mengacu pada ajaran tentang perbuatan yang baik dan aturan hidup manusia. Sedangkan perbedaan antara akhlak, etika, dan moral yaitu akhlak bertolak ukur pada Al-Quran dan As-Sunnah, etika bertolak ukur pada pikiran, sedangkan moral
bertolak ukur pada norma masyarakat. Dalam Islam sendiri, yang menjadi dasar atau alat pengukur yang menyatakan sifat seseorang baik atau buruknya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Pendidikan Islam juga berpangkal dari ajaran ilahiyah yang tentunya harus bersumber dari kebenaran dan kebesaran ilahi, yakni Al-Quran. Alhamdulillah, itulah presentasi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, yang kepaparkan ini bisa gitu ya, teman-teman bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan juga dan juga memberikan kepahaman lah gitu ya bagi kita semua. Mohon maaf jika dari segi pembicaraan ataupun segi kata yang kurang baik, mohon maaf. Mudah-mudahan bisa menjadi penembus dosa kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya akan diadakan sesi tanya jawab yang insya Allah kami membuka pertanyaan maksimal 3. Terima kasih.